Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wahtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, alhamdulillah. Saudari-saudari, para bunda, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah sore yang berbahagia ini setelah kita libur kajian selama bulan Ramadan. Alhamdulillah, di bulan Syawal ini kita bisa segera memulai kembali kajian kita. Saya aturaken taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semuanya. Sugeng riyadi. Mohon maaf lahir batin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita sebagaimana bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan ibadah, maka kita jadikan semua bulan, matur nuwun, semua bulan yang ada di luar Ramadan juga sama. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dan sembahlah Rabbmu sampai datang kepadamu al-yaqin, yaitu datang kepadamu kematian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ternyata beribadah tidak dibatasi pada momen tertentu, pada bulan tertentu, tapi ternyata ibadah adalah sepanjang umur kita hingga ajal menjemput kita semuanya. Oleh karenanya sore yang berbahagia ini belum kita kaji pada bahasan kita fikih wanita ataupun tafsir. Sore yang berbahagia ini kita kaji tematik kaitannya dengan apa yang harus kita kerjakan setelah Ramadan. Apa yang harusnya kita kerjakan setelah Ramadan. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang dikerjakan terus menerus walaupun sedikit. Amal yang dicintai Allah, amal yang terbaik itu yang kita kerjakan secara kontinu, secara terus menerus. Walaupun amal tersebut sedikit. Maka amal ibadah kita di bulan Ramadan hendaknya tetap kita jaga. Segala macam ibadah, amal kebaikan di bulan Ramadan tetap kita tunaikan walaupun kita sudah berpisah dengan bulan Ramadan.
Di dalam surat An-Nahl ayat 92, Allah menyebutkan tentang seorang wanita yang menenun kain, ia membuat kain, tenun kain. Ketika sudah jadi, ternyata ia lepas benangnya satu persatu, buyar kembali. Maka Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, wala takunu kallati naqadat ghuslaha. Janganlah kalian seperti seorang wanita yang telah menenun kain mim ba'di quwwatin ankasa, setelah kuat kemudian ia urai kain tersebut satu benang, ya demikian seterusnya sampai kemudian buyar kembali. Tattakhiduna aymanakum dakhalan bainakum, maka janganlah kalian jadikan sumpah-sumpah kalian ya sebagai sumpah yang tidak jujur. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan seorang wanita yang ternyata ia berbuat perkara yang sia-sia. Ia sudah menenun satu benang sampai menjadi kain yang kuat, tapi ternyata setelah itu ia urai kembali. Ia sehelai demi sehelai benang ia urai kembali, ia lepas kembali, sehingga berantakan kembali. Ini maksudnya untuk amal ibadah kita, ya kemarin di bulan Ramadan, bagaimana amal ibadah kita ibu-ibu sekalian, tambah baik tidak dibandingkan dengan bulan sebelumnya? Ya, tambah baik ya insya Allah. Ya, bagaimana salat tarawih kita, bagaimana puasa kita, baca Al-Quran kita, hatam Al-Quran ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah. Ya, semangat menjaga waktu, ya karena tidak ada waktu kecuali bernilai pahala. Ya, setiap waktu bernilai pahala. Kita memegang Al-Quran saja sudah berpahala, melihat Al-Quran saja sudah berpahala, apalagi membaca Al-Quran, apalagi banyak membaca Al-Quran. Ya, kita bersedekah, kita memberikan iftar di bulan Ramadan, kita bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini tadi perumpamaannya seperti wanita yang menenun kain. Jadi bulan Ramadan itu ibadah kita, ibadah yang sudah sempurna, ya sudah kuat. Mau dari sisi ibadah salatnya, alhamdulillah, salat 5 waktu kita jaga, salat-salat sunnah kita jaga, salat tarawih alhamdulillah kita tunaikan. Berbicara sedekah, alhamdulillah di bulan Ramadan kita berusaha banyak bersedekah. Bicara puasa, puasa fardu, puasa wajib selama bulan Ramadan kita tunaikan. Ya, bicara zakat, sedekah, alhamdulillah kita tunaikan zakat fitrah, zakat mal, ya yang sudah berkewajiban. Kemudian kita tambah amal ibadah yang lain. Ini ibadah yang sangat banyak. Insya Allah ibadah yang kita tunaikan juga ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, alhamdulillah sebelum masuk bulan Ramadan kita ada beberapa kajian, ya persiapan kita menyambut Ramadan, alhamdulillah. Ya, oleh karenanya mudah-mudahan Ramadan kemarin ya menjadi Ramadan yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan yang mulia penuh dengan kebaikan. Ya, demikian Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Allahumma amin. Namun ternyata catatan di dalam ayat ini Allah sebutkan jangan seperti wanita yang sudah menenun kemudian ia lepas kembali
benang sehelai benang sehingga lepas semuanya. Berarti amal ibadah kita di bulan Ramadan harusnya kita jaga. Ya, amal ibadah kita selama bulan Ramadan kita jaga. Ini, ya, apakah itu sholat, puasa, zakat ataupun sedekah, ya, yang bisa berangkat umrah, berangkat haji, walhamdulillah, ya kita jaga semuanya. Karena kalau kita biarkan seakan kita mengenal Allah hanya di bulan Ramadan, kita baik kepada Allah, kita mendekat kepada Allah hanya di bulan Ramadan, ini seakan kita mengurai kembali, seakan kita melepas kembali kain yang sudah kuat, yang sudah sempurna, kita lepas, ya, satu helai benang kita tarik, kita cabut, habis. Ya, maka ayat ini mengingatkan kepada kita semuanya, hendaknya kita semuanya bersungguh-sungguh, ya, hendaknya kita semuanya bersungguh-sungguh untuk menjaga Ramadan kita. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, di dalam surat Al-Maidah ayat 49 Allah berfirman, surat Al-Maidah ayat 49, fa in tawallaw fa'lam annama yuridullahu an yusibahum bi ba'di dunubihim. Jika kalian berpaling, maka ketahuilah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan musibah atas dosa-dosa kalian. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, amal yang benar itu amal yang tadi terus kita jaga walaupun sedikit. Iya, yang terus kita amalkan walaupun sedikit, namun sedikit tersebut istiqomah. Yang sudah kita amalkan kita jaga, kemudian kita tambah sedikit-sedikit, semakin baik semakin baik. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan sebuah hadis ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, al-fath, kemenangan, dan engkau melihat, wahai Muhammad, engkau melihat manusia masuk di dalam Islam berbondong-bondong, maka perintah Allah ayat yang terakhir, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah kepada Allah dengan memuji Allah, wastaghfirhu, dan perbanyaklah istighfar. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha pengampun, Maha menerima taubat. Aisyah menceritakan setelah turun surat An-Nasr, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memperbanyak berzikir kepada Allah. Ya, subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Rasulullah banyak mengulang-ulang subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Maha suci engkau ya Allah, kami memuji engkau ya Allah, aku beristighfar dan aku bertaubat kepadamu. Maka ibunda Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, engkau memperbanyak zikir ini tidak seperti biasanya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah mengabarkan kepadaku kalau sudah datang tanda pada umatku agar aku bertasbih kepada Allah dan memperbanyak istighfar. Ternyata tanda yang ada pada umat ini yaitu turunnya surat An-Nasr.
Ya, turunnya surat An-Nasr tadi, idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Dan fath, kemenangan, maksudnya adalah Fathu Makkah. Kota Makkah sudah dibuka menjadi kota Islam. Iya, Rasulullah dan para sahabat datang ke Makkah, kemudian memerdekakan kota Makkah menjadi kota Islam yang sebelumnya kota kesyirikan. Maka tanda ini sudah dilihat oleh Nabi SAW. Ibnu Abbas menafsirkan ketika turun surat ini menunjukkan dekatnya ajal Rasulullah SAW. Kata Ibnu Abbas, turunnya surat An-Nasr itu menunjukkan Rasulullah sudah segera berpisah dengan para sahabatnya. Ya, maka dilihat pada diri Nabi SAW, ternyata beliau banyak beribadah. Beliau sangat kuat beribadah. Di antara ibadahnya zikir tadi, dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih, astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu diulang-ulang dan banyak lafadznya ya disebutkan dalam beberapa riwayat. Maka tadi ketika ditanya oleh Ibunda Aisyah, karena tanda yang Allah kabarkan pada umatku sudah Allah tampakkan, maka aku memperbanyak bertasbih kepada Allah, aku memperbanyak istighfar, aku memperbanyak taubat kepada Allah. Ya, ini pelajaran buat kita para bunda rahimakumullah. Ya, pelajaran untuk kita semuanya. Ternyata Rasulullah SAW semakin kuat beribadah kepada Allah mendekati wafatnya. Ya, Rasulullah semakin kuat beribadah kepada Allah mendekati wafatnya. Maka ini momen Ramadan ini mari kita jadikan sebagai ibadah besar. Keluar dari Ramadan jangan putus. Ya, karena ajal, ya, kematian itu datang kepada kita kapan saja. Jihbatan ibu-ibu. Ya, yang namanya kematian datang pada kita kapan saja. Ya, kisah-kisah saudara-saudari kita yang duluan dipanggil Allah sangat banyak ya, apalagi di bulan kemarin, tahun-tahun pandemi ya, atau sekarang masih pandemi, sudah sampun gitu, insyaallah sudah berlalu insyaallah. Amin ya. Sudah banyak provinsi-provinsi yang nol ya, perkembangan ya COVID-nya, alhamdulillah. Kalau di Saudi Arabia sudah selesai. Ya, di Arab kemarin alhamdulillah saya melaksanakan umrah ya di bulan Ramadan. Ya, di pertengahan Ramadan sampai Lebaran di sana, alhamdulillah. Kalau di sana sudah selesai ya, sudah hampir tidak ada yang pakai masker ya. Ini bukan mengendorkan, bukan ya. Tapi kalau di Arab sudah nggak ada yang pakai masker ya. Saya itu pakai masker mungkin hari pertama. Ya, masuk Masjid Nabawi saya lihat ya kaum muslimin dari penjuru dunia semuanya, loh kok sudah nggak maskeran. Alhamdulillah, saya juga lepas. Artinya apa? Oh, berarti di sini memang sudah boleh. Syaratnya ya berangkat umroh itu sudah vaksin 2 kali. Ya, diutamakan kalau sudah booster ya. Alhamdulillah. Sehingga sudah tidak ada ya. Pulang itu lupa di bandara Jakarta baru ditegur, "Pak, pakai masker." Astagfirullah, lupa saya sudah 20 hari tidak pakai masker ya. Ya, ternyata alhamdulillah ini kabar gembira ya. Sanak saudara kita juga kemarin ya mudik ya, keluarga kita mudik pulang ya, alhamdulillah. Sudah tanda mudah-mudahan ini kabar gembira segera selesai, segera berlalu, kita bisa aktivitas kembali dengan normal ya insyaallah taala. Allahumma amin.
Ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, contoh dari Nabi SAW. Beliau memperbanyak ibadah, khususnya setelah turun surat An-Nasr. Ya, turunnya surat An-Nasr sampai Aisyah radhiyallahu anha banyak bertanya, kenapa wahai Rasulullah engkau memperbanyak amalan demikian, memperbanyak zikir demikian? Ternyata jawabannya, aku sudah melihat tanda pada umatku yang Allah kabarkan. Dalam sebagian riwayat kemudian Rasulullah membacakan tanda tersebut, yaitu surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, maka pelajaran yang bisa kita ambil, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita selesai dari bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan yang penuh dengan berkah, penuh dengan pahala, Allah lipatkan kebaikan untuk kita semuanya. Maka setelah Ramadan kita jaga, ya, kita sudah benar-benar pandai mengatur waktu dan kesempatan kita. Ya, pandai mengatur waktu dan kesempatan kita, sehingga urusan sholat kita jaga, urusan puasa kita jaga, ya, urusan sedekah kita atur. Ternyata sedekah ini tidak harus kaya, ya. Sedekah tidak harus kaya. Kita bisa menyisihkan, ya, 1 bulan bisa menyisihkan 5.000 misalnya. 5.000 bisa tidak untuk sedekah? Bisa, ya. Ternyata kita harus perhatian dengan Al-Quran, yang selama bulan Ramadan kita banyak perhatian kepada Al-Quran. Setelah selesai Ramadan juga demikian. Saudari-saudari, para bunda rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang sahih, dalam Sahihul Jami', Rasulullah bersabda, sum syahras sabr wa salasata ayyam min kulli syahr. Nabi SAW bersabda, puasalah di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan. Diulang, puasalah di bulan kesabaran, yaitu bulan Ramadan, dan 3 hari setiap bulan. Bagaimana wasiat Rasulullah SAW selesai dari puasa di bulan Ramadan? Bagaimana kita menjaga puasa? Jawabannya, tetap puasa walaupun 1 bulan itu berapa hari? 3 hari. 3 hari ini maksudnya Ayyamul Bid, ya, hari putih. Hari putih itu tanggal berapa, ibu-ibu sekalian? 13, ya, 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan Hijriah. Tanggal 13, 14, 15. Ya, wasiat Rasulullah, ternyata puasa di bulan Ramadan selesai. Setelah itu puasa atau tidak? Puasa. Puasa apa? Minimal 3 hari setiap bulan. Ya, berarti bimbingan dari Nabi SAW untuk kita semuanya tetap menjaga puasa, walaupun, ya, menyempatkan hanya 3 hari dalam setiap bulan. Berarti tidak lepas langsung remnya blong, ya, sudah tidak puasa sama sekali, jangan. Masih tetap harus menjaga puasa, walaupun itu 3 hari dalam setiap bulan. Amal ibadah di dalam Islam Allah lipatkan minimal 10 kali lipat. Kalau kita puasa 3 hari, dilipatkan 10 kali lipat, itu berapa hari? 30 hari. Berarti istiqomah kita dari puasa di bulan Ramadan, setiap bulan puasa 3 hari, seakan kita puasa setiap hari. Yang sekarang kita tunaikan ini 6 hari di bulan
Syawal ya. Sampun mulai ibu-ibu? Atau sudah selesai? Nggih. Apakah harus menyelesaikan dulu hutang puasa? Insya Allah pendapat yang lebih kuat tidak ya, tidak harus. Di antara dalil yang paling kuat Ibunda Aisyah itu nyaur utang Ramadan. Oh ya, jadi monggo kalau ada pertanyaan bisa ditulis masuk di ya kotak pertanyaan ya. Di antara dalil bahwa Ibunda Aisyah itu nyaur utang Ramadan itu di bulan Sya'ban. Dan semangat Ibunda Aisyah, beliau adalah wanita yang paling banyak meriwayatkan hadis, tentu tidak akan menyia-nyiakan puasa 6 hari di bulan Syawal ya. Tidak terbayang kalau Ibunda Aisyah tidak puasa 6 hari di bulan Syawal. Tapi ternyata bayar hutang puasa Ramadannya itu di bulan Sya'ban, bulan terakhir sebelum Ramadan. Ini berarti apa? Itu dalil yang menguatkan. Ini perbedaan pendapat para ulama ya, tapi insya Allah lebih kuat ya. Boleh membayar hutangnya diakhirkan, kemudian membayar atau menunaikan apa tadi, puasa 6 hari di bulan Syawal duluan, setelah itu bulan-bulan setelahnya baru bayar hutang. Itu boleh, alhamdulillah ya. Kalau harus bayar hutang dulu kira-kira berat tidak ibu-ibu? Iya, waktunya yang mepet ya, karena mungkin 7 hari datang bulan ya, udzur mungkin 6 hari, 7 hari ditambah 6 hari sudah berapa itu? Ya setengah bulan sendiri ya, itu ngatur waktunya sangat repot ya. Jadi monggo boleh 6 hari di bulan Syawal dulu, baru untuk hutang puasa Ramadan bisa dibayar setelahnya insya Allah, di bulan-bulan setelahnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita kerjakan ya para bunda. Sibuk, walaupun sibuk mudah-mudahan tetap mampu ya menunaikan ya puasa ini. Para bunda rahimani wa rahimakumullah, suatu saat seorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal bertanya tentang istiqomah ya. Ya Aba Abdillah, qasattuka min Khurasan as'aluka an mas'alah. Kata orang ini, wahai Abu Abdillah, aku datang jauh-jauh dari luar kota, luar negeri, untuk bertanya kepadamu satu masalah, satu perkara. Qala lahu sal, maka Imam Ahmad menjawab, silahkan bertanya. Qala mata yajidul abdu ta'amar rahah. Pertanyaan seorang Khurasani ini, ia bertanya, kapan seorang muslim itu bisa beristirahat? Kapan seorang muslim dikatakan sudah bisa beristirahat? Iya, sebenarnya sholat 5 waktu itu capek tidak? Menyita waktu kita tidak? Sebenarnya iya, sebenarnya iya. Tapi karena iman, iya, karena ketakwaan dan sifat, ya, amal soleh yang ada dalam diri kita, alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi sebenarnya ini semuanya, puasa itu bagaimana? Ya berat. Kalau puasa sepakat ya berat ya. Kalau sholat sudah kayak rutinitas ya. Artinya kapan bisa istirahat dari itu semuanya? Kapan wahai Imam Ahmad kami sudah bisa beristirahat? Jawaban beliau, inda awali qadamin yadha'uha fil jannah. Kata Imam Ahmad, Anda sudah bisa beristirahat ketika salah satu kaki Anda sudah masuk di dalam surga. Iya, artinya kalau satu sudah masuk, kaki satunya masuk tidak? Sudah pasti ya. Kalau satu kaki sudah masuk, maka kaki yang kedua pasti nyusul ya, segera menyusul. Kata Imam Ahmad, kapan istirahatnya seorang muslim? Kalau kakinya sudah dimasukkan di dalam
surga. Allahu Akbar. Ya, ternyata Islam memandang bahwa amal ibadah kita ini memang butuh perjuangan, butuh pengorbanan, butuh semangat dari kita. Kalau seorang yang mengikuti hawa nafsu tidak akan bisa beribadah. Mau berpuasa mengikuti hawa nafsu, apa dikatakan hawa nafsu? Jangan nanti haus, jangan siangnya panas. Ya, mau bangun malam, sudah bangun, sudah kamar mandi, ya, keluar dari kamar mandi, apa dikatakan hawa nafsu kita? Masih ngantuk, tidurlah. Ya, udahlah, namanya sholat malam juga sunnah, jangan dipaksa. Ya, jiwa akan mengatakan demikian, hawa nafsu. Ya, sehingga ini bagi seorang muslim memang ini semuanya pengorbanan, perjuangan, kesungguhan. Ya, kecintaan kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah, bukti bahwa kita ini cinta kepada Allah, itu semuanya. Tapi kalau mengikuti badan, mengikuti jiwa, pengennya istirahat, pengennya santai-santai, ya, pengennya bebas, ya, tidak terbebani dengan syariat, demikian. Namun ternyata itu bukan selamanya. Ya, capeknya kita sholat malam, sholat duha, capeknya kita menjaga sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, capeknya kita puasa sunnah, itu hanya sementara, itu hanya sebentar. Ternyata ada endingnya, ada akhirnya. Kalau nyawa sudah dipanggil oleh Allah, kita masuk di alam akhirat, kita di alam kubur, alam barzakh. Setelah itu kemudian kita akan masuk di dalam surga. Kalau kaki sudah masuk di dalam surga, kata Imam Ahmad, disitulah seorang mukmin beristirahat. Istirahat yang sebenarnya tidak ada beban sama sekali. Yang ada hanya kenikmatan, segala sesuatu kenikmatan. Sudah tidak buang air kecil, buang air besar, tidak berkeringat, keringatnya pun keringat, aromanya apa? Minyak kasturi, minyak misik. Kalaupun makan kenyang sebentar, kemudian sendawa sudah lapar lagi. Iya, buah-buahan ada di hadapan kita. Kalau kita petik, sudah muncul lagi buah berikutnya. Masya Allah, itu yang namanya istirahat, ya. Penduduk surga santai-santai di dipan-dipan, mereka memandang kenikmatan di hadapannya. Dan kenikmatan yang paling besar adalah memandang Allah Subhanahu wa ta'ala, berjumpa dengan Allah, dekat kepada Allah, berbincang kepada Allah. Itu nikmat yang paling besar. Jadi kalau kita ibadah di dunia capek, ya, itu kita hadapi dengan sabar. Ya, kita hadapi dengan apa? Dengan sabar. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala dat asy-syakur, Allah yang maha bersyukur. Jadi amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak sia-sia. Allah juga balas di dunia. Ya, maka beratnya itu hanya ketika memaksa untuk puasa itu berat. Tapi kalau sudah puasa sebenarnya nggak apa-apa, biasa. Bangun malam itu berat ketika memaksa untuk bangun malam, memaksa untuk wudhu. Tapi kalau sudah masuk dalam sholat, kita melantunkan bacaan dalam sholat, Masya Allah, bagaimana? Berat tidak? Rasa nikmatnya salat malam lebih besar daripada beratnya. Ya, ibu-ibu di rumah punya Al-Quran yang besar tidak? Al-Quran yang besar. Saya kemarin Ramadan, ya, saya beli Al-Quran yang besar. Ya, kemudian beli penyangganya seperti ini, ya, penyangganya. Tapi kok murah sekali, Masya Allah. Ya, kurang lebih Al-Quran dan tadi standingnya tadi, penyangganya tadi kurang lebih 300.000 mungkin. Ya, padahal Al-Qurannya sudah besar sekali. Mau boleh ada linknya, insya Allah, ya, monggo. Itu mau dibaca sambil duduk lesehan bisa, mau dibaca sambil duduk di kursi gini bisa, mau dibaca sambil berdiri. Kalau sholat malam boleh.
Sholat malam itu boleh baca Al-Quran. Yang tidak boleh itu sholat fardu. Faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah Al-Quran yang mudah. Ini untuk sholat fardu. Kalau sholat fardu yang kita baca, yang kita hafal. Tapi sholat sunnah, sholat malam, silahkan baca dari Al-Quran. Kita pegang HP atau pegang Al-Quran kecil, atau pegang Al-Quran seperti ini, atau Al-Quran yang saya sebutkan tadi yang besar tadi, Masya Allah, besar sekali. Ya, saya cari yang paling besar dan alhamdulillah sekitar 300-an kalau tidak salah, itu sudah sama penyangganya. Nggih, insya Allah nanti monggo, kalau saya promosi ini biar saya juga dapat pahala ya kalau panjenengan punya. Al-Qur'annya besar dan saya pilih yang cetakan Madinah, jadi 15 baris. Jadi susunannya persis kayak Al-Qur'an yang ada di Masjid Nabawi, Masjidul Haram ya. Besar sekali. Bacanya nyaman banget ya, sambil duduk, sambil berdiri sholat pun masih kelihatan. Masya Allah. Saya coba pakai sholat malam ya, hafalan yang sudah saya hafalkan harus diulang kembali ya. Saya baca dari situ nikmatnya, Masya Allah. Sholat malam ya, baca langsung dari Al-Quran besar seperti itu ternyata memudahkan kita. Kalau sholat kita tidak ya melihat atau tidak ada hafalan, tidak ada bacaan yang baru, terkadang ngantuk ya. Terkadang ngantuk, mungkin Qul huwallahu ahad sudah diulang berkali-kali ya, mungkin ngantuk ya. Tapi baca langsung dari Al-Quran, Masya Allah, terasa nikmat sekali. Ya monggo ya, nanti kalau ibu-ibu nanti saya kasih linknya, mungkin bisa langsung beli ya, atau kalau mau online juga bisa, mudah Insya Allah. Jadi subhanallah ya, beratnya pengorbanan, susah payah beribadah tadi sebenarnya ketika memulai, tapi kalau sudah jalan itu nikmat banget. Luar biasa bahagianya orang beribadah pada Allah itu kalau sudah jalan. Beratnya kalau memulai. Makanya kalau mulai itu jangan pikir-pikir. Ya jangan pikir-pikir sholat malam enggak ya, sholat malam enggak ya. Nanti kalau tanya terus tahu-tahu enggak. Tahu-tahu bilangnya enggak ya. Besok puasa enggak ya, besok puasa enggak ya. Jangan langsung bismillah, besok saya puasa, selesai. Nanti kalau sudah puasa jalan ringan, alhamdulillah ya. Nanti ketemunya enggak ibu kalau puasa enggak, puasa enggak. Ya Allah. Jadi ini para bunda rahimani wa rahimakumullah, amal ibadah kita selama bulan Ramadan sangat banyak ya, luar biasa ya, bisa khatam Al-Quran ya. Ini amal yang luar biasa, monggo kita jaga, dan di luar Ramadan terus kita jaga sehingga masing-masing dari ibadah tadi tetap kita pertahankan ya. Salat kita, puasa kita, sedekah kita ya, salat malam kita, tarawih kita tetap kita jaga, bacaan Al-Quran kita, zikir pagi dan sore tetap kita jaga ya. Monggo mudah-mudahan ini menjadi tanda baiknya Ramadan kita, di mana Allah balas dengan dimudahkan beribadah di luar Ramadan. Demikian yang kita kaji, Allah Ta'ala a'lam bissawab. Dan monggo saya persilahkan kalau ada pertanyaan. Ada di depan ini, monggo. Nggih, monggo. Nggih. Boleh bergerak ya dalam sholat, gerakan yang ringan ya. Nggih. Jadi tadi ya saya sampaikan untuk sholat sunnah, bolehkah tadi membaca Al-Quran ya, dari Al-Quran atau dari mushaf? Jawabannya boleh, monggo ya. Kalau tadi yang saya contohkan Al-Quran besar tadi, memang nyaman ya, kita nggak harus pegang, sudah ada penyangganya, kita baca sambil duduk di kursi seperti ini, sudah di depan kita, nyaman, besar banget. Kita berdiri juga tinggal naikkan penyangganya ya, kita naikkan penyangganya, mau duduk tinggal diturunkan, sambil lesehan kita duduk, kita juga bisa baca. Dan ini luar biasa, apalagi yang sudah sepuh-sepuh ya, membantu sekali, tulisannya besar banget. Iya, jadi monggo bisa, kalaupun belum punya nggak apa-apa, pakai Al-Quran yang ada di rumah ya, atau kalau yang bisa mengoperasikan HP juga bisa dibuka ya, sambil baca yang ada di HP. Selesai mungkin taruh di samping atau taruh di saku, monggo, yang mudah. Jadi gerakan ringan dalam sholat itu boleh, selama tidak mengubah gerakan. Posisi berdiri tidak sampai berubah seperti rukuk. Kalau sampai seperti rukuk tidak boleh ya. Posisi rukuk bergerak ringan, tidak sampai seperti berdiri masih boleh
Makanya ibu-ibu yang sholat, putra-putrinya ya nangis, maka boleh tidak digendong sambil sholat? Boleh. Itu kan ada gerakan sambil menggendong, gerak ya, sambil ngepas ke gendongan, itu kan bergerak, tapi itu gerakan ringan, itu boleh ya. Jadi alhamdulillah. Namun kalau bisa lepas dari banyak gerakan itu yang lebih utama ya. Dan di sini tadi membaca Al-Quran tadi dari Al-Quran atau Al-Quran yang besar tadi, alhamdulillah boleh ya. Mungkin Al-Quran di hadapan kita, ketika sudah selesai mau rukuk kita agak geser ke kanan atau agak geser ke kiri sedikit, boleh. Itu gerakan ringan, nggak apa-apa, boleh ya. Sehingga kita sholat, alhamdulillah kita menikmati satu rakaat bisa baca satu halaman, misalnya Allahu Akbar, kemudian rukuk, berdiri lagi, baca halaman yang kedua, setelah 2 rakaat kemudian salam, baru bisa kita buka. Kalau di dalam sholat mau buka bagaimana? Boleh ya, ringan ya, gerakan ringan, buka kembali, sedekap lagi, baca lagi, boleh. Boleh. Jadi gerakan-gerakan ringan itu boleh dalam sholat. Apalagi itu memang berkaitan dengan sholat. Gerakan tadi memang berkaitan dengan salat, maka itu boleh ya. Monggo ini buat ibu-ibu juga, kalau menghafalkan Al-Quran surat-surat pendek itu nanti bisa dibaca dalam salat malam ya, termasuknya baca dengan cara melihat Al-Quran tadi, biar kalau lupa bisa melihat lagi terus ya. Maka alhamdulillah salat malam itu nikmat sekali ya, salat malam itu indah sekali. Maka usahakan bisa menikmati sholat malam, walaupun tadi yang sudah tidak mampu berdiri sholat malamnya duduk ya. Mbah Putri yang mungkin berat untuk berdiri sholat malam, boleh duduk seperti ini sholat malamnya ya. Kemudian Al-Quran ada di hadapannya, kemudian baca, dibuka ya, sedekap biasa ya, boleh ya, seperti itu ibu. Jadi Allah Ta'ala a'lam bisawab. Demikian nggih para bunda, ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan nasihat di sore hari ini memberikan motivasi ya buat kita semuanya ya. Ternyata amal ibadah jangan ditinggalkan, tetap kita kerjakan walaupun tidak sebanyak di bulan Ramadan ya. Ramadan satu hari bisa 1 juz misalnya baca Al-Quran, mungkin di luar Ramadan bisa baca 2 lembar 3 lembar, monggo ya, tetap kita jaga, jangan sampai kemudian kita tinggalkan. Karena perumpamaannya seperti wanita yang melepas kembali kain yang sudah ditenun ya, maka akan terjadi amalan yang sia-sia ya, jangan sampai terjadi. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita taufik dan hidayahnya, sehingga Allah mudahkan kita untuk terus beramal saleh, terus istiqomah di atas agamanya, dan Allah berikan kemudahan untuk senantiasa mendidik anak-anak kita ya, keluarga kita senantiasa ada di atas Islam, ada pada jalan istiqomah. Demikian, Allah Ta'ala a'lam bisawab. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.